Pakar psikologi politik duga Prabowo emosional karena kalah di survei. Apalagi kau bela-bela antek-antek. Tidak muka buruk lalu kaca yang dipecah ya, atau survei turun lalu kemudian mengutuk-ngutuk hasilnya, tidak. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Prabowo Capres atau Kingmaker? Tony Rosid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Nyapres itu ambisi kuat Prabowo. Sudah 2 kali dilakoninya 2014 dan 2019. 2 kali pula kalah dengan Jokowi. Nasib belum baik. Ya, kita ingat ya, sebetulnya kalau ditambah dengan Cawapres 3 kali sebetulnya. Kalau tidak salah kan pernah juga Mega Prabowo ya dulu ya, Mega Pro. Tapi tempo hari Prabowo-nya sebagai Cawapres. Nah, untuk jadi Capresnya 2 kali berturut-turut, kalau dengan Cawapres 3 kali. Jadi kalau di Sunda sering dibahasakan sebagai nista maja utama. Coba sekali, 2 kali, 3 kali, kalau sudah 3 kali ya sudah. Pakar psikologi politik duga Prabowo emosional karena kalah di survei. Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyoroti sifat dan karakter calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang cenderung emosional karena akhir-akhir ini. Hamdi mengatakan ia pernah membuat tulisan ilmiah mengenai karakter pemimpin pada 2014 lalu. Saat itu ia sudah mengidentifikasi sifat dan karakter Prabowo yang dinilai kurang mampu mengendalikan emosi. Oleh sebab itu, Hamdi agak pesimistis ketika Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada awal pemilu 2019 berupaya untuk mengubah citra negatif Prabowo yang emosional itu. Apalagi kau bela-bela antek-antek. Wah, ini sangat luar biasa bahwa Anies Baswedan dalam survei-surveinya itu menang begitu kan. Itu menunjukkan bahwa elektabilitas dan akuntabilitas Anies Baswedan saat ini sangat tinggi, luar biasa begitu. Survei IPO Anies bakal jadi presiden Indonesia ke-8 jika digelar Pilpres hari ini. Tidak muka buruk lalu kaca yang dipecah ya, atau survei turun lalu kemudian mengutuk-ngutuk hasilnya, tidak. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Itu adalah hasil dari poll tracking yang banyak hal bisa berbeda dengan survei-survei lainnya ya. Prabowo Capres atau Kingmaker? Tony Rosid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Nyapres itu ambisi kuat Prabowo. Sudah 2 kali dilakoninya 2014 dan 2019. 2 kali pula kalah dengan Jokowi. Nasib belum baik. Ya, kita ingat ya, sebetulnya kalau ditambah dengan Cawapres 3 kali sebetulnya. Kalau tidak salah kan pernah juga Mega Prabowo ya dulu ya, Mega Pro. Tapi tempo hari Prabowo-nya sebagai Cawapres. Nah, untuk jadi Capresnya 2 kali berturut-turut, kalau dengan Cawapres 3 kali. Jadi kalau di Sunda sering dibahasakan sebagai nista maja utama. Coba sekali, 2 kali, 3 kali, kalau sudah 3 kali ya sudah. Pakar psikologi politik duga Prabowo emosional karena kalah di survei. Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyoroti sifat dan karakter calon presiden nomor urut 2
Prabowo Subianto yang cenderung emosional karena akhir-akhir ini. Hamdi mengatakan ia pernah membuat tulisan ilmiah mengenai karakter pemimpin pada 2014 lalu. Saat itu ia sudah mengidentifikasi sifat dan karakter Prabowo yang dinilai kurang mampu mengendalikan emosi. Oleh sebab itu, Hamdi agak pesimistis ketika Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada awal pemilu 2019 berupaya untuk mengubah citra negatif Prabowo yang emosional itu. Prabowo, capres atau kingmaker? Tony Rosid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Nyapres itu ambisi kuat Prabowo. Sudah 2 kali dilakoninya 2014 dan 2019. 2 kali pula kalah dengan Jokowi. Nasib belum baik. Ya, kita ingat ya, sebetulnya kalau ditambah dengan cawapres 3 kali sebetulnya, kalau tidak salah kan pernah juga Mega Prabowo ya dulu ya, Mega Pro. Tapi tempo hari Prabowo sebagai cawapres. Nah, untuk jadi capresnya 2 kali berturut-turut, kalau dengan cawapres 3 kali. Ini kalau di Sunda sering dibahasakan sebagai nista maja utama. Coba sekali, 2 kali, 3 kali, kalau sudah 3 kali ya sudah. Tidak muka buruk lalu kaca yang dipecah ya, atau survei turun lalu kemudian mengutuk-ngutuk hasilnya, tidak. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Wah, ini sangat luar biasa bahwa Anies Baswedan dalam survei-surveinya itu menang begitu kan. Itu menunjukkan bahwa elektabilitas dan akuntabilitas Anies Baswedan saat ini sangat tinggi, luar biasa. Survei Info Anies bakal jadi presiden Indonesia ke-8 jika digelar Pilpres hari ini. Pakar psikologi politik duga Prabowo emosional karena kalah di survei. Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Mulung menyoroti sifat dan karakter calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang cenderung emosional karena akhir-akhir ini. Hamdi mengatakan ia pernah membuat tulisan ilmiah mengenai karakter pemimpin pada 2014 lalu. Saat itu ia sudah mengidentifikasi sifat dan karakter Prabowo yang dinilai kurang mampu mengendalikan emosi. Oleh sebab itu, Hamdi agak pesimistis ketika Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada awal pemilu 2019 berupaya untuk mengubah citra negatif Prabowo yang emosional itu.